Bumi pada awalnya kemungkinan berwarna ungu, bukan hijau. Menurut teori, mikroba purba menggunakan molekul selain klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini mungkin memberi warna ungu pada organisme hidup. Para ilmuwan memprediksi kalau dulu planet kita punya 2 satelit. Salah satunya berupa objek kecil yang berdiameter maksimum 1.207 km. Tapi, ia menabrak satelit lain yang sekarang menjadi satu-satunya satelit alami bumi. Baru-baru ini, ada juga objek yang mengorbit planet kita. Bulan mini sementara ini dinamai 2020 CD3 dan berdiameter maksimum sepanjang 1 meter. Batu luar angkasa ini tertarik masuk ke orbit bumi lebih dari setahun yang lalu. Menurut para astronom, bulan mini ini meninggalkan orbit bumi pada bulan Maret lalu. Antara 60-100 ton debu ruang angkasa menghujani permukaan bumi setiap hari. Kebanyakan partikel kosmik kecil ini dilepaskan oleh komet yang biasanya terbuat dari debu dan es. Saat matahari mengubah es menjadi uap, sisa debunya jatuh ke bumi. Dari ruang angkasa, bumi akan terlihat biru laut. Hampir 70% permukaannya diselimuti air dan kedalaman rata-ratanya 4.270 meter. Tapi, kalau kamu mengumpulkan semua airnya menjadi bola besar, diameternya cuma 1.400 km. Dan semuanya sudah termasuk air laut, samudra, sungai, danau, tudung es, air tanah, dan bahkan tetesan kecil di atmosfer. Nah, kalau seluruh udara di bumi ini dikumpulkan, yaitu sebanyak 5.140 triliun ton, ukuran bolanya akan sedikit lebih besar. Semakin menjauhi permukaan bumi, kepadatan atmosfer juga akan berkurang. Karena itulah, setengah udara bumi berada di ketinggian 5 km dari permukaannya. Setiap 200-300 ribu tahun, bumi membalikan kutub magnetiknya. Tapi prosesnya berlangsung lama, dari ratusan hingga ribuan tahun. Bumi kita diselubungi matahari. Atmosfer matahari membentang jauh melebihi permukaan kasat matanya. Meski berjarak sejauh 150 juta kilometer dari bintang itu, bumi masih dapat dijangkau atmosfernya. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi, lalu bertabrakan menuju atmosfer atas di dekat kutub. Teluk Hudson di Kanada punya anomali gravitasi. Gravitasi di sana paling lemah di seluruh dunia. Berat badan kita akan lebih ringan saat kita berada di ekuator daripada di salah satu kutub planet ini. Volume planet Mars hanya sekitar 15% dari volume bumi dan masanya kurang dari 10% dari massa bumi. Tapi, keduanya punya massa daratan yang hampir sama. Alasannya karena sekitar 2/3 permukaan bumi tertutup oleh air. Samudra Pasifik mengandung lebih dari setengah air bebas. Sampai sekarang, Pasifik juga menjadi samudra terluas. Semua benua di dunia ini bisa masuk ke dalam cekungannya dengan mudah. Planet kita perlahan mengurangi kecepatan rotasinya. Prosesnya memang sangat pelan, sekitar 17 milidetik dalam 100 tahun. Akibatnya, hari-hari kita akan jadi lebih lama. Dan setelah 140 juta tahun, sehari di bumi akan berlangsung selama 25 jam. Lautan di planet Jupiter tidak terdiri dari air, tapi hidrogen metalik. Kedalamannya bisa mencapai 40.000 km. Wow, hampir sama dengan keliling bumi. 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Planet ini juga punya orbit yang sangat lonjong. Jaraknya dari matahari bervariasi dari 45 sampai 69 juta kilometer. Meski sedang berdiri, duduk, atau rebahan santuy, kita tetap bergerak dengan kecepatan lebih dari 1069 km per jam. Ya, segitulah kecepatan bumi berputar di ruang angkasa. Tapi kecepatan ini hanya berlaku di ekuator loh. Posisi atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya daripada atmosfer bumi. Lapisannya juga ada lebih dari 20 dan semuanya dingin sekaligus pekat. Gas metana merupakan produk samping dari proses biologis. Gas ini juga ada di atmosfer Mars. Fakta ini masih membuat para astronom bingung bukan kepalang. Per tahunnya, Mars menghasilkan lebih dari 270 ton metana. Mereka masih belum bisa menjelaskan asal-muasalnya. Benua Antartika yang ada di Kutub Selatan adalah benua terbesar kelima kita. Di dalamnya terdapat hampir sebanyak 70% air bersih dan 90% es dunia.
Antartika juga dianggap sebagai gurun. Area tengahnya cuma mendapat 5 cm curah hujan per tahun dalam bentuk salju tentunya. Permukaan Merkurius berkeriput, penyebabnya karena inti besi di planet ini dingin lalu menyusut. Keriput itu bisa setinggi 1,6 km dan membentang sejauh ratusan kilometer. Batu di planet kita banyak yang berasal dari Mars. Para ilmuwan menganalisis kandungan kimia dari meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata, batu tersebut berasal dari planet merah. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui oleh astronom berada di antara planet Mars dan Jupiter. Di sini terdapat jutaan asteroid, tapi jaraknya saling berjauhan. Semisal kamu harus melalui area ini, kemungkinanmu tertabrak asteroid hampir nol. Keempat asteroid terbesar atau kadang disebut planet minor menempati setengah massa seluruh sabuk asteroid itu. Tapi, seluruh berat asteroid di sana hanya 4% dari berat bulan. Merkurius merupakan planet yang paling banyak memiliki kawah di sistem tata surya kita. Nama-namanya diambil dari nama musisi, seniman, dan penulis terkenal. Lembah bernama Fels Marineris 10 kali lebih besar dari Grand Canyon. Asal-muasalnya masih membingungkan para astronom. Lagi pula, Mars tidak dikenal karena lempeng tektonik aktifnya. Tekanan atmosfer di Venus 92 kali lebih kuat daripada di Bumi. Atmosfer Venus juga jauh lebih padat. Itulah sebabnya cuma meteorit besar yang bisa mencapai permukaannya. Meteorit yang lebih kecil akan melambat lalu hancur sebelum mendarat di situ. Planet kita punya medan magnet karena logam cair super panas yang mengalir di dalam inti luarnya. Terbentuklah arus listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Selama 200 tahun terakhir, kutub utara magnetik bumi telah bergeser ke utara sejauh sekitar 966 km. Saat ini, gerakannya juga lebih cepat, sekitar 64 km per tahun. Sementara, beberapa dekade lalu masih 16 km per tahun. Gunung berapi kriovolcano di Pluto tidak memuntahkan lava, melainkan es. Saat meletus, gunung ini tidak memuntahkan batuan cair, tapi air, metana, dan amonia. Massa Jupiter 2 kali lebih besar dari massa semua planet lain di tata surya kita. Bumi menjadi planet terpadat di tata surya kita. Kepadatannya bervariasi tergantung bagiannya. Inti logam bumi jauh lebih padat dari kerak bumi. Bagian atas atmosfer Saturnus terdiri dari lapisan awan. Lapisan teratas terbuat dari es amonia. Di bawahnya ada awan es air. Di bawahnya lagi ada es belerang dan hidrogen dingin. Uranus berotasi miring. Posisinya sangat tidak biasa, kemungkinan disebabkan oleh tabrakan dahsyat di masa purba. Tapi sejauh ini masih teori sih. Wah iya, di tata surya kan cuma Uranus yang posisinya miring. Venus berotasi dengan arah berlawanan dengan matahari. Alasannya mungkin karena tabrakan dahsyat dengan asteroid atau objek luar angkasa lain. Iapetus, salah satu satelit Saturnus, memang unik karena punya 2 warna. Salah satu sisinya gelap kemerahan dan sisi lainnya terang. Para ilmuwan belum berhasil menyingkap misteri ini. Satelit Jupiter, Io, punya ratusan gunung berapi aktif di permukaannya. Gunung berapi di sini paling aktif di seluruh tata surya. Io tertutup oleh danau lava dan dataran yang berwujud batuan cair. Gumpalan asap belerang dimuntahkan sampai ketinggian 344 km. Cahaya memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk merambat dari matahari menuju Neptunus. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter berotasi paling singkat. Satu harinya cuma 9 jam 55 menit. Karena rotasinya sangat cepat, bentuk Jupiter agak pipih. Bumi, batu ketiga dari matahari. Si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan. Gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor!
Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan?
Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, Bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran Bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak. Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu. Kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap. Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan 1 tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi, tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa.
Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 Gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke Stasiun Luar Angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi. Menyelesaikan satu revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk satu orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada satu titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal. Lalu, dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel, pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan satu tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start. Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital, semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada. Bayangkan, waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah. Lalu, sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang.
Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja?